Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Auzi Alpiraita. Saya akan memberikan sedikit rangkuman pembahasan tentang materi komputer masyarakat. Di sini ada 6 macam yang saya ketahui, yaitu etika penggunaan komputer, tentang perangkat lunak, pengenalan jaringan komputer, komputer di berbagai bidang, komputer di pemerintahan, serta komputer dan industri. Nah, di sini yang pertama itu kita akan memberikan pengertian tentang etika profesi. Etika profesi menurut Kaiser adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian. Sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Yang kedua, teknologi dalam etika profesi. Dalam lingkup teknologi informasi, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer teknologi informasi dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. 3. Teknologi informasi dalam profesi. Pekerjaan di bidang teknologi informasi terbagi dalam 4, yaitu web designer, analis sistem, programmer, serta keempatnya web programmer. Nah, di sini di dalam web programmer terdapat pekerjaan yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware, yaitu technical engineer, networking engineer, mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Dan ada juga operator elektronik data processing atau yang sering kita singkat dengan EDP. Bertugas mengoperasikan program atau aplikasi yang berhubungan dengan EDP dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua, sistem administrator atau yang menghandle administrasi dalam sebuah sistem. Ketiga, manajemen information system atau MIS director. Keempat, dan lainnya seperti teknologi informasi, mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi informasi. Dan keempat itu ada etika programmer. Dalam etika programmer ada kode etik, yaitu seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware, tidak boleh mencuri software khususnya development tools, tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. Yang kelima, ada teknologi informasi dalam etika profesi di masyarakat. Profesi teknologi informasi juga bisa dianggap sebagai dua mata pisau, bagaimana yang tajam bisa menjadikan teknologi informasi lebih berguna untuk kemaslahatan umat, dan mata lainnya bisa menjadikan teknologi informasi ini menjadi bencana sosial, bencana ekonomi maupun krisis kebudayaan yang saat ini sering terjadi, yaitu pembuatan website porno, seorang hacker melakukan pengacakan rekening sebuah bank dan melakukan kebohongan, serta dan yang lain sebagainya. Kesimpulannya, etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Perangkat lunak, software, adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital. Di dalamnya termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Ada 10 jenis perangkat lunak. Contohnya perangkat lunak aplikasi software application,
Kedua, perkakas pengembangan perangkat lunak, software development tool, sistem operasi, operation system, pengendali perangkat keras, device driver, perangkat lunak menetap, firmware, perangkat lunak bebas, free libre software, perangkat lunak sumber terbuka, serta perangkat lunak uji coba, dan perangkat lunak gratis, perangkat lunak perusak. Jaringan komputer atau yang sering kita sebut dengan JARCOM adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya berbagi sumber daya, printer atau file, dan berinternet. Tujuan JARCOM sendiri yang pertama itu membagi sumber daya, contohnya berbagi pemakaian printer, CPU, memori, hard disk. Komunikasi, contohnya surat elektronik, instant messaging, chatting. Akses informasi, contohnya web browsing. Manfaat jaringan komputer ada beberapa macam, yaitu resource sharing, dapat saling bagi dan dapat bertukar data antar sistem jaringan komputer atau yang sering kita sebut dengan share. Yang kedua, data. Data itu pertukaran informasi, grafik, voice, video, data edge, software, aplikasi-aplikasi, serta hardware, printer, scanner, fax, modem, peralatan hardware yang lain. Dan yang keenam, menghemat uang, dapat saling bagi pemakaian resources yang mahal. Ketujuh, reliabilitas tinggi, dapat memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Kedelapan, skalabilitas, serta 9, medium komunikasi. Dan di sini ada peranan komputer dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi yang begitu sangat pesat berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan terhadap proses pembelajaran, media komputer dimanfaatkan dalam pembelajaran karena memberikan keuntungan yang tidak dimiliki oleh media. Dan peranan komputer di bidang pendidikan merupakan satu alat elektronik yang kompleks dan mempunyai banyak kelebihan. Komputer didapati sesuai untuk dijadikan alat untuk membantu guru atau dosen dalam proses pengajaran, serta membantu pelajar mengerjakan tugas, karena komputer berkemampuan untuk menerima dan memproses data dan lain-lain. Peranan komputer di bidang pendidikan sangat banyak, di antaranya ialah yang pertama, sebagai alat presentasi, yang kedua sebagai pengganti mesin ketik, ketiga sebagai alat hitung, keempat sebagai media komunikasi dengan masyarakat luas, kelima memberikan informasi lebih kepada siswa dan guru, keenam meratanya pembagian ilmu, ketujuh ujian yang lebih akurat dan cepat, kedelapan memudahkan pendataan, 9 media pengenalan sekolah dan perguruan tinggi, dan ke-10 media untuk kirim file dan diskusi. Government. The World Bank Group mendefinisikan sebagai berikut. Karakteristik government merupakan suatu mekanisme baru atau modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan. Stakeholder melibatkan penggunaan TI terutama internet, memperbaiki mutu kualitas pelayanan yang selama ini berjalan. Tujuannya memberi kemudahan dan kesederhanaan prosedur sehingga penerapannya memerlukan perubahan struktur organisasi pemerintah itu sendiri. Membentuk hubungan dan manfaat umum e-government yaitu antara pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat umum. Adanya keterbukaan transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak. Aplikasi komputer di pemerintahan. Aplikasi
kepegawaian, aplikasi di pemerintahan daerah, aplikasi surat tanda nomor kendaraan bermotor atau yang sering kita sebut dengan STNK, aplikasi perpajakan, serta aplikasi pertahanan dan lain-lain. Jenis pelayanan e-government, pelayanan e-gov yang terintegrasi dapat dipilah dalam 3 level, yaitu publikasi, interaksi, serta transaksi. Contoh pelayanan: pembayaran pajak, pelaporan pindah alamat, pelaporan kelahiran, pendaftaran pernikahan, motor vehicle registration, informasi pelayanan kesehatan, pendaftaran perusahaan, informasi peluang investasi, perpanjang SIM, dan mencari dan melamar kerja. Kunci sukses e-government yaitu pemanfaatan ICT dalam proses penyelenggaraan pemerintah, penggunaan internet, penggunaan infrastruktur telematika, penggunaan aplikasi sistem informasi, standarisasi metadata, transaksi dan pertukaran data elektronik, sistem dokumentasi elektronik, pembangunan basis data terintegrasi. Hambatan dalam sistem ini sendiri, masalah pendanaan yang pertama. Yang kedua itu infrastruktur atau fisik dan non-fisik. Ketiga, masalah standarisasi. Selanjutnya, komputer dan masyarakat. Komputer dalam bidang industri, komputer yang kita kenal saat ini adalah hasil pengembangan teknologi elektronika dan informatika, sehingga bentuk komputer yang asalnya berukuran besar dan makan tempat yang banyak sekarang berbentuk kecil dengan kemampuan besar. Peran TIK dalam bidang industri dan manufaktur sangat besar, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan mesin-mesin produksi dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jalur perakitan otomatis. Yang ketiga, sebagai alat bantu untuk merancang produk baru secara cepat, mudah, dan tepat atau disebut akurat. Kelebihan dan kekurangan penggunaan komputer dalam bidang industri ada beberapa macam, yaitu yang pertama, dari kelebihannya sendiri, ada proses produksi dapat dilakukan dengan sedikit mungkin tenaga manusia sehingga mengurangi resiko fisik atau kecelakaan kerja. Yang kedua itu, proses produksi dilakukan dengan cepat dan mudah. Ketiga, menghemat biaya produksi. Nah, dan kekurangannya itu ada penyempitan lapangan pekerjaan karena banyak tergantikan oleh teknologi. Komputer-komputer tersebut terhubung dalam satu jaringan sehingga saling terkait satu sama lain. Setelah mengetahui jenis-jenis komputer yang bisa digunakan untuk menunjang kegiatan industrial, sekarang mari kita bicarakan beberapa manfaat komputer dalam bidang industri. Dilihat dari beberapa aspek, yaitu ada 4 aspek. Yang pertama, aspek produksi, aspek pengemasan, aspek promosi dan distribusi, serta aspek administrasi. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya berikan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rekam.